Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fatih Rizal. I am from TPI, and now uh, I will explain about report text. And before we go to the material, and I will explain what is report text. Okay, next slide. What is report text? Report text, sebelum kita masuk dalam materi ya, kita bedah dulu. Report text. Report itu artinya pengaduan atau laporan. Teks itu merupakan sebuah kumpulan kalimat yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi report text itu bisa diartikan teks laporan atau teks yang hasil dari analisa umum atau orang banyak gitu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, report text. Report text adalah sebuah teks yang berisi informasi atau deskripsi umum tentang sesuatu. Teks ini dibuat berdasarkan fakta atau hasil penelitian, bukan imajinasi atau cerita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi report text itu merupakan teks yang isinya itu merupakan pendeskripsian dari sebuah benda yang di dalamnya itu berisi fakta dan hasil penelitian. Jadi bukan dari imajinasi dan atau isu-isu belaka. Jadi, untuk contohnya ada tigers, volcanoes, dan komputer. Jadi contohnya ini kita seperti menggambarkan sebuah benda, misal hewan, tigers. Apa sih harimau itu? Kita jelaskan. Harimau adalah spesies bla 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 dan lainnya. Terus report text ini berbeda dengan descriptive text. Nah, di sini yang membedakan antara report text dan descriptive text. Untuk report text itu kita membuat berdasarkan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau descriptive text itu berdasarkan imajinasi kita, apa yang kita lihat di depan itu kita yang gambar, kita tulis gitu. Misal nih, gimana cara membedakan dari antara descriptive text dan report text? Nah, biasanya kalau report text itu kita nyari sumber di Google lah atau di TikTok atau di mana-mana. Kalau descriptive text itu kita yang menggambarkan apa yang kita lihat, kita tulis. Nah, gitu. Misal saya kasih contoh handphone. Kalau di report text, handphone ini harus ada kayak handphone ini ditemukan oleh bla 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 bla, dikemukakan oleh bla 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 bla. Kalau report text, kalau descriptive text, handphone ini warnanya hitam, bentuknya kotak dan warnanya hitam, kotak dan berat gitu. Nah, itu yang membedakan antara descriptive text dengan report text. Next, social function. Nah, tujuan dari report text ini adalah to describe the why things are in general. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum dan fakta gitu. Itu social function dari report text. Lanjutnya generic structure. Generic structure dari report text itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu general classification, yang kedua description. Nah, dua inilah yang merupakan struktur general dari report text. Itu ada dua. Yang pertama general classification atau klasifikasi umum. Bagian ini berisi pengenalan tentang subjek-subjek yang akan dibahas dan penempatan subjek tersebut dalam kategori umum. Nah, ini general classification-nya itu biasanya berada di paragraf pertama yang berisi tentang penjelasan secara umum. Contohnya, tigers are the largest cat species in the world. Nah, harimau merupakan spesies kucing yang terbesar di dunia. Nah, itu kan umum ya, kayak harimau adalah kucing terbesar di dunia. Itu kan secara umum. Nah, lanjut yang generic structure yang kedua yaitu description. Nah, bagian inilah yang berisi tentang detail dari harimau tersebut. Contohnya kayak they have powerful bodies, orange fur with black strips and can run very fast. Nah, di sini dijelaskan semua harimau itu makannya apa, hidupnya di mana, terus badannya seberapa, warnanya apa, kakinya berapa, kayak gitu. Nah, biasanya description ini terletak di paragraf 2. Kita next ya. Nah, selanjutnya language future. Nah, disinilah language future atau susunan bahasa dari report text
Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, language feature dari report text itu ada 4. Yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kata benda umum atau general nouns, yang ketiga menggunakan action verb, yang terakhir menggunakan kata teknis atau ilmiah. Nah, untuk simple present tense itu merupakan simple yang menyatakan kebenaran umum atau fakta. Contohnya cats eat milk, kucing makan daging gitu. Terus yang kedua menggunakan general noun seperti the earth, terus mamalia dan plants atau tumbuhan dan lain-lain. Pokoknya yang mengandung kata benda. Contohnya kayak harimau juga masuk dalam general noun. Terus selanjutnya menggunakan action verb. Nah, ini dalam report text itu juga terdapat action verb. Itu contohnya seperti run, eat, try, and swim, fly, dan lain-lain. Pokoknya di action verb ini yang digunakan biasanya oleh hewan, seperti hewan memanjat atau hewan makan, hewan minum, kayak gitu. Yang terakhir, ini yang menjadi spesifik dari report text, yaitu menggunakan kata-kata ilmiah atau kata-kata teknis lah. Pokoknya kata-kata yang sekiranya kayak mamalia, terus karnivora, terus fotosintetis, volcanic eruption, kayak gitu. Jadi kan itu bahasa yang ilmiah banget gitu. Terus next, oke, setelah kita melihat ada language feature, generic structure, sekarang kita tampilkan contoh dari report text. Ini saya kasih contoh tigers. Oke, di sini kita bisa dapat membedah bagian mana yang generic structure dan bagian yang general classification dan description. Di sini kita lihat pada paragraf pertama itu sudah sangat jelas. Tiger are wild animals and the largest member of the cat family. Nah, itu kita bisa masukkan dalam general classification. Tiger merupakan salah satu dari keluarga kucing yang terbesar di dunia, kayak gitu. Terus untuk yang description itu terdapat di paragraf kedua, mulai dari paragraf kedua seperti itu. Tiger have strong muscular bodies and large hand and long tails. And di situ tuh ada buahnya. Terus setelah itu kita telah mendapatkan dua generic structure dari report text ini. Kita bedah. Yang pertama ada simple present tense. Itu ada itu contohnya tiger are wild animal and the largest member of the cat family. Itu bisa dikatakan simple present tense. Terus yang kedua bisa menggunakan general nouns. Nah, general nouns contohnya tigers itu bisa, terus cat itu bisa, terus dan masih ada banyak lagi. Yang selanjutnya menggunakan action verb. Nah, gitu kita bisa lihat live itu action verb, hidup kan. Terus eat, terus hunt itu bisa. Dan ya kita kasih contoh 3 dulu, yang lainnya kalian bisa cari sendiri. Terus yang terakhir menggunakan kata-kata ilmiah. Nah, ini yang membedakan report text dengan yang lain. Contohnya seperti carnivorous, ya tadi udah saya contohkan. Terus bisa menggunakan Panthera, genus Panthera itu bisa. Terus ya mungkin ada beberapa lagi, kalian bisa cari sendiri. Next, nah ini jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, that's from me, and saya minta maaf kalau ada salah kata atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.